In this economy, mau ngerasain cuaca dingin ala Eropa, gak perlu jauh-jauh terbang ke sana. Di Jawa Tengah, tepatnya dataran tinggi Dieng, cuaca ekstrim ala benua biru bisa juga dirasa. Selamat datang di dataran tinggi Dieng. Ini cuaca pagi ini mencapai -5 derajat Celcius. Udah bisa dibayangin ya betapa dinginnya. Ini dingin banget pagi ini. Bahkan saya ngomong pun tuh, udah berasap mulutnya. Bisa dibayangin betapa dinginnya suhu udara di -5 derajat Celcius. Bukan cuma menggigil, nafas jadi ngebul. Embun juga bisa berubah jadi butiran es. Nih, kanan kiri saya itu rumput, tapi bukan warna hijau, melainkan sudah berubah menjadi warna putih karena rumput-rumput ini sudah dilapisi sama es. Tuh. Nah. Ini lagi ya. Ini bukan filter, apalagi efek kamera. Saat suhu permukaan turun di bawah titik beku, embun pagi yang menempel bisa berubah jadi kayak salju. Orang-orang sini sih biasa menyebut fenomena ini dengan nama embun upas alias bunpas. Bahkan nih saya jalan kaki aja, esnya nempel di sepatu saya. Tuh, lihat. Dan sekarang yang saya rasain selain muka saya ketarik kaku, tangan-tangan saya masih rasa. Kalau kemarau identik dengan cuaca panas, dataran tinggi Dieng seakan beda server. Di sini, embun upas biasa datang di bulan Juli sampai Agustus saat puncak musim kemarau tiba. Kalau misalnya lagi tidak musim kemarau, sebenarnya suhunya itu hanya mencapai kurang lebih 11 sampai 15 derajat. Tapi hari ini yang saya bilang tadi ini -5. Jadi bisa kebayang ya dinginnya kayak apa. Berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl, dataran tinggi Dieng aslinya emang udah dingin. Suhu rata-rata tahunan di sini aja ada di angka 14 derajat Celcius. Yang bikin seru saat datang musim cuaca ekstrim kayak sekarang, wisatawan justru malah girang. Saya mau langsung tanya masyarakat yang datang ke dataran tinggi Dieng ini bagaimana kesan-kesannya. Halo Ibu, Bapak boleh kenalan, nama aku Vinda dari Jejak Petualang. Ibu dari mana? Dari Palembang. Jauh banget Bu, emang sengaja datang ke Dieng? Memang sengaja mau lihat ini. Mau lihat bunpas ini, SS ini. Iya. Ini kali pertamanya Bu. Iya. Gimana Bu rasanya? Menggigil. Di Palembang panas soalnya Bu ya. Ibu jauh-jauh loh datang dari Palembang untuk melihat fenomena cuaca ekstrim yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Aslinya sih embun upas gak datang tiap hari, bahkan di musim kemarau seperti sekarang ini. Fenomena embun es bergantung pada rangkaian perubahan suhu udara saat malam sebelumnya. Kalau dari malam cuaca udah di bawah 5 derajat Celcius, kemungkinan besar embun di pagi hari bakal berubah jadi butiran es. Biasanya embun es akan menghilang sendiri saat matahari terbit sempurna di pagi hari. Nah, ini saya bukan habis beli es serut ya, tapi saya iseng ngumpulin es dari rumput-rumput. Ini baru sebentar, udah sepenuh ini lihat. Tuh, ini nggak bisa dimakan ya. Walaupun kelihatannya enak, menarik, tinggal dikasih sirup, tapi ini nggak bisa dimakan. Kalau dilihat dari atas, Dieng itu mirip mangkok raksasa. Wilayah ini merupakan sebuah kaldera atau cekungan yang berbentuk dari letusan jutaan tahun yang lalu. Yes, tanah vulkanik Dieng memang subur, tapi saat embun es datang, hasil pertanian jadi kena dampaknya.
Ya, ngomongin cuaca ekstrim, udah pasti yang paling terdampak itu ya para petani yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Kayak bisa dilihat ya, ini satu pertanian semua hasil tanamnya tuh layu. Tuh. Embun upas emang cantik dilihat, tapi buat para petani, fenomena ini bikin harap-harap cemas. Semakin lama es menempel di tanaman, semakin besar resiko gagal panen. Sebenarnya fenomena ini juga bisa dibilang ini adalah periode yang harus dilalui para petani ini untuk bisa menanam lagi di periode berikutnya supaya lebih bagus lagi hasilnya. Karena di saat musim ekstrim dingin seperti ini, hama yang ada di tanaman-tanaman ini juga pada mati. Di Dieng, ladang-ladang pertanian jadi mesin penghasil cuan buat warganya. Dari sekian banyak komoditas, kentang jadi satu hasil bumi idola Dieng. Nah, ini nih. Nah, siapa yang nggak tahu kentang Dieng? Ini sekarang petualangan saya ada di dataran tinggi Dieng dan lagi pas banget kita mau panen kentang. Walaupun cuacanya dingin, agak sedikit berkabut, tapi kentang ini malah bagus nih tumbuh di dataran tinggi Dieng ini. Malah banyak dan besar-besar ukurannya tuh segede-gede gitu. Kentang paling betah tumbuh di tanah subur berhawa sejuk. Dengan kondisi alam yang mendukung, jangan kaget ya kalau ukuran kentang Dieng bisa gede-gede. Nah, ini nih. Nih yang saya bilang bisa segede-gede gini. Tanahnya subur banget dan juga ini kurang lebih tingginya tuh ada di 2.200 ya meter di atas permukaan laut. Nih, tumbuhnya besar. Di sini cuaca dingin bukan sekedar musuh buat kentang. Dingin ekstrim yang suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius membuat hawa alami kentang terdampak. Hewan pengerat atau kutu yang biasa merusak mendadak jadi nggak ada. Nah ini hijau kayak gini tetap diambil mas? Enggak, itu enggak bagus buat kalian yang suka membeli di pasar atau supermarket. Yang seperti ini jangan dimakan ya. Kenapa ini? Karena kena paparan sinar matahari. Oh, karena kan kentang itu biasanya ada di dalam tanah. Nah kalau misalnya hijau seperti ini, kalau kena paparan sinar matahari terlalu lama ketika masih di tanah, itu malah jadinya nggak bagus buat tubuh kita. Kenapa? Ada racunnya kah? Ya, ada racunnya. Oh gitu, berarti jangan beli yang seperti ini ya. Dipilihnya yang lebih bagus yang seperti begini. Fun fact nih, kentang ternyata nggak doyan berjemur sinar matahari. Kalau kelamaan kena matahari, umbinya bisa menghijau. Rasanya jadi pahit dan kandungan racun alaminya ikut naik. Hah? 20 kilo? Kok nggak bisa keangkat ya? Angkat malah. Kok nggak bisa keangkat ini mas? Iki piye iki mas? Cuma bawa setengah karung aja, saya udah mikir keras cara ngangkutnya. Gak kebayang petani di sini yang harus bawa puluhan karung setiap hari. Nah, makanya para petani di sini punya cara cerdas. Mereka bikin gondola atau kereta gantung untuk bantu angkut hasil panen dan kebutuhan pertanian. Nah, ini gondola yang saya bilang. Kalau dilihat dari sini sih lumayan panjang ya perjalanannya, dan ini kentangnya akan dibawa menuju ke pinggir jalan sana supaya lebih efisien waktu dan juga tenaga ya mas ya. Gondola ini jelas ngebantu banget untuk ladang di lereng miring pegunungan. Kalau semua hasil panen harus diangkut manual, tenaga petani bisa habis duluan sebelum kentangnya sampai ke jalan. Saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya harus dibopong dengan segitu beratnya jalan kaki menuju ke bawah sana. Pertama waktu yang dihabiskan harus berapa lama untuk sampai ke bawah. Tapi dengan adanya gondola ini, ya masyarakat sangat diuntungkan sekali ya. Lebih cepat. Ini sih bukan sekedar shortcut atau jalan pintas semata. Gondola di barat jalur langit yang lebih bebas hambatan. Ketimbang harus mendaki gunung lewati lembah di bawah sana. Nggak sampai 5 menit, bahkan kurang dari 2 menit, hasil panen udah terangkut ke tepi jalan utama. Nah, mau naik Pak?
Ya, Cara turun. duduknya bagaimana? Nah ini yang saya bilang tadi, nggak cuma barang atau hasil panen, tapi juga petani juga bisa naik nih. Ini aman nih Pak? Aman, Pak. Aman ya? Yo, Mas. Saya yang deg-degan. Nanti habis ini soalnya saya mau coba turun ke bawah. Hati-hati ya Pak. Siap. Gondola ini bergerak dengan mesin modifikasi dari motor bebek. Dengan beberapa lapis tali baja buat lintasan dan pengaman, gondola bisa kuat menahan beban lebih dari 2 kuintal. Nah, giliran saya nih mau nyobain experience baru, naik lift yang cuma ada di Dieng. Deg-degan. Gimana duduknya Mas? Gini, Edition ya. limited edition. Gimana nih Mas? Udah duduk aja. Gini, terus nyender nggak? Apa gimana nih Mas? Kok dia udah, ntar dulu, belum, jangan dulu merosot. Deg-degan. Ini panjang banget lagi. Ya oke, saya tegang banget nih Mas. Jangan tegang. Saya mau nyobain pertama kali, semoga saya tidak kenapa-kenapa ya. Awalnya saya kira gondola ini bakal kayak di tempat wisata. Pas udah nyoba, ternyata beda jauh. Pas mulai bergerak, baru kerasa adrenalin saya ikut diajak naik turun. Ini panjang gondola ini sekitar 300 meter. Dan semakin sore, semakin dikabut, semakin bikin saya pegang juga karena pandangan saya bukan pada. Melintas sejauh 300 meter di atas ketinggian yang juga ratusan meter, bikin jantung saya berisik banget. Apalagi makin sore, udara makin dingin, badan makin menggigil dan gemeteran. Sampai juga 300 meter terlama di dalam hidup saya untuk naik gondola ini. Jadi ini rasanya lama-lama menyenangkan, awal-awal tuh tegang. Tapi tangan saya nih lihat sampai keriput karena dingin dan juga gemeteran. Besinya ini kan ikut dingin ya, jadi makin dingin. Aduh. Iya. Mau lepas ya.